Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, kembali lagi di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Seorang pemimpin yang namanya menggetarkan hati kawan dan lawan. Sang Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum cahaya Islam menyentuh hatinya, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat keras dan tegas. Ia adalah salah satu penentang paling gigih dakwah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kebenciannya begitu besar, hingga ia pernah bertekad untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Namun, Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Suatu hari, amarah Umar memuncak saat mendengar kabar bahwa adik perempuannya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya telah memeluk Islam. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju rumah adiknya. Setibanya di sana, ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, tepatnya surah Taha. Awalnya ia marah besar, bahkan sampai memukul adiknya. Namun, melihat darah yang mengalir dari wajah sang adik yang tetap teguh pada keyakinannya, hati Umar mulai goyah. Dengan tangan gemetar, ia meminta lembaran Al-Quran itu. Ayat demi ayat ia baca, dan keagungan firman Allah pun merasuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Kekerasan hatinya luluh, tergantikan oleh getaran iman yang dahsyat. Saat itu juga, Umar tidak lagi berjalan untuk membunuh Nabi, tapi untuk berserah diri di hadapan beliau. Ia pergi menemui Rasulullah SAW di Darul Arkam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keislaman Umar adalah titik balik bagi kaum muslimin di Mekah. Tangis ketakutan berubah menjadi pekik takbir penuh keberanian. Jika sebelumnya mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kini dengan adanya Umar di barisan mereka, kaum muslimin berani menunjukkan eksistensi mereka secara terang-terangan. Keberanian Umar menjadi perisai, dan kekuatannya menjadi benteng bagi dakwah Islam. Sejak saat itu, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membela Islam dengan semangat yang sama, bahkan lebih besar dari semangatnya ketika menentang Islam dulu. Setelah Rasulullah wafat dan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir, Umar bin Khattab diamanahi untuk menjadi khalifah kedua. Disinilah karakter kepemimpinannya yang luar biasa bersinar terang. Gelar Amirul Mukminin, atau pemimpin orang-orang beriman pertama kali disematkan padanya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat pesat, mencakup Persia, Suriah, hingga Mesir. Namun, perluasan kekuasaan ini tidak membuatnya silau. Justru, Umar menjadi contoh pemimpin yang paling sederhana. Ia menolak segala bentuk kemewahan. Pakaiannya penuh tambalan, makanannya sederhana, dan ia sering tidur di mana saja, bahkan di bawah pohon kurma tanpa pengawalan. Baginya, jabatan adalah tanggung jawab yang sangat berat di hadapan Allah. Keadilannya tak pandang bulu. Ada sebuah kisah terkenal tentang seorang utusan dari Romawi yang datang ke Madinah. Ia bertanya, "Di mana istana raja kalian?" Orang-orang menunjuk ke arah Umar yang sedang tertidur di bawah pohon. Sang utusan pun terperangah dan berkata, "Engkau telah memimpin dengan adil, maka engkau bisa tidur dengan nyenyak." Kepedulian Umar terhadap rakyatnya sungguh tiada tara. Ia tidak hanya duduk di singgasananya menunggu laporan. Setiap malam, Umar sering berkeliling kota Madinah sendirian, menyamar untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Suatu malam yang dingin, ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah tenda. Ia mendekat dan menemukan seorang ibu yang sedang merebus batu di dalam panci, hanya untuk menenangkan anak kenania yang kelaparan, berharap mereka akan tertidur. Melihat pemandangan itu, hati Umar hancur. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke Baitul Mal atau gudang negara. Bukan memerintahkan bawahannya, tapi ia sendiri yang memikul sekarung gandum di punggungnya. Ketika seorang pembantunya menawarkan diri untuk membawanya, Umar berkata, "Apakah engkau mau menanggung dosaku di hari kiamat?" Ia membawa gandum itu ke tenda si ibu, memasakkan makanan untuk mereka dengan tangannya sendiri, dan baru pergi setelah memastikan anak-anak itu makan sampai kenyang dan tertidur dengan senyuman. Ia melakukan semua itu tanpa memberitahu siapa dirinya. Inilah pemimpin sejati yang merasakan lapar saat rakyatnya lapar. Di balik ketegasan dan keberaniannya yang legendaris, Umar adalah seorang hamba yang sangat takut kepada Allah. Air matanya mudah sekali tumpah ketika membaca
atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang azab dan pertanggungjawaban. Ia sering bermuhasabah. Wahai Umar, apa yang akan engkau jawab di hadapan Tuhanmu? Ia pernah berkata, seandainya ada seekor keledai yang terperosok di jalanan Irak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Kenapa aku tidak meratakan jalan untuknya? Rasa takut inilah yang menjadi kompas moral dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Umar bin Khattab memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Sebuah dekade emas yang penuh dengan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan. Namun, takdirnya berakhir sebagai seorang syahid. Ia wafat setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Luluah saat sedang mengimami salat subuh. Bahkan, di saat terakhirnya, yang ia pikirkan adalah nasib umat Islam setelahnya. Sahabat beriman, dari kisah hidup Umar bin Khattab, kita bisa memetik banyak sekali pelajaran berharga. Pertama, keberanian untuk membela kebenaran, bahkan jika harus melawan seluruh dunia. Kedua, keadilan yang mutlak, di mana hukum berlaku sama untuk semua orang, baik pejabat maupun rakyat biasa. Ketiga, kesederhanaan hidup, bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang kemewahan, tapi tentang pelayanan. Keempat, kepedulian yang tulus terhadap sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Dan yang terpenting, rasa takut dan ketaatan kepada Allah yang menjadi landasan dari segalanya. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia dari Sang Al-Faruq Umar bin Khattab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah dapat mengubah seseorang 180 derajat. Dari musuh paling keras menjadi pembela paling gigih. Namanya akan selalu terukir dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin terbaik dan paling adil yang pernah ada di muka bumi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah teladan dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.